Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai Cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi Cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi Cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi Cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat Pak Menko. Selamat Pak Menko. Selamat ya Pak. Selamat Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum memimpin itu apa aja? Pertama masalah hukum dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya, yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang.
biar kami yang urus karena ini keperluan negara gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti cuti Pak, apa cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi bacawa pres. Cutinya kapan Pak? Jadi bacawa pres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya pada saat kampanye cuti. Pada saat tidak kampanye yang masuk kantor dan itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari itu semua ada aturannya, jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri dan birokrasi dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Pak Maruf Amin. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Ranto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta.
Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Iya, saya Presiden. sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya, Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana, Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya? 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya, Pak, cutinya, Pak? Enggak. Ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya, Pak? Saat kampanye. Misalnya itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Jabatan? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena Besok pendaftaran gimana, Prof? apa? Ya, Persiapannya, Pak. Persiapan pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu, Pak. Foto dulu, Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya, Pak. Bang, jualan. Handphone dong. Pak, maju dong, Pak.
Ketemu Bu Mega sebelum mungkin itu apa aja sih? Terutama masalah hukum kan hukum dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya tuntas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kelihatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, strategi politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat
Surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya enggak kampanye kan enggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Misalnya itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Jabatan? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena Besok pendaftaran gimana Prof? apa? Ya, Persiapannya Pak? persiapannya ya badua di jalan besok. Pak Menko memastikan Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan
Kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya, Pak. Bang jualan. Pak maju dong, Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum pemimpin itu apa aja? Terutama masalah hukum dan korupsi dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, tidak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Biar kami yang ngurus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti cuti Pak, sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya Kan kapan? jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis
dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Ma'ruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih selama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena bencana. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, Persiapannya Pak? Persiapan untuk pendaftaran ke KPU? Persiapannya ya badua di jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI 14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan
Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum pemimpin itu apa aja? Pertama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Biar kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak, sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres Mas. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu.
Kan ini kan suka sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi. Tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya? 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak. Ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, Persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa.
Biasakan bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek. Komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah, ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat Pak Menko. Selamat Pak Menko. Selamat ya Pak. Selamat Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum mungkin itu apa aja? Terutama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti cuti Pak, apa cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi cawapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu nanti
penelitian ini, kesehatan, soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Pak, tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Pak Maruf Amin. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan. Begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin. Itu hanya memberitahu. Nah, kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Ranto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu.
Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena hujan. Besok pendaftaran gimana, Prof? Apa? Ya, Persiapannya Pak, persiapan pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Jualan. Pak maju dong Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum itu apa aja? Pertama masalah hukum kan, dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya
uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Biar kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti cuti Pak, sama cuti atau gimana? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya Kan kapan? jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, studi politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih selama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta.
saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Iya, saya Presiden. sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Apa gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya? 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak. Ya kalau saya enggak kampanye kan enggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Jabatan? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena kita. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, Persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya bajuan di jalan gitu. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat.
Bang jualan. Pak maju dong Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum mungkin itu apa aja? Terutama masalah hukum kan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, tidak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti Tugas Menko gimana Pak? karena kan potensi konflik of interest Setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan, Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Satu. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kelihatan soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya
berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih selama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Iya, Presiden. saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Apa gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena pidana. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, Persiapannya Pak? Persiapannya ya baju aja jalan gitu. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik.
Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum mungkin itu apa aja? Terutama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang. Ya kami yang karena ini keperluan negara gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan
Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga itu, kata Kiai Ma'ruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Erick, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko, nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden? Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Apa gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena benar. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, Persiapannya Pak, persiapannya ya baduan di jalan gitu. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI 14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah
dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Bang jualan. Mama juga Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum kan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak, apa cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini, kesehatan, soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi, misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas
TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama keluarga itu, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Air Tanto, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, Persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran PKPU. Persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI 14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana.
Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sama ketemu itu apa aja? Pertama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya tuntas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi apa kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada.
Kesepakatan politik yang lainnya, konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menlu gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi bacawa pres. Cutinya kapan Pak? Jadi bacawa pres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari itu semua ada aturannya, jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu, sesama NU, jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga itu, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak,
Iya, kalau saya nggak kampanye kan nggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya saya cuti saat itu saja, nggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana, Prof? apa? Iya, Persiapannya Pak, persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum kan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri antar satu ketemu gitu.
Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya tuntas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa, sehingga saya ya langsung di ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini, kesehatan, soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga arwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di
bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Airlangga, Kantong, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena kita. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, Persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran KPU. Persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI 14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk
bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ketemu itu apa aja sih? Terutama masalah hukum dan korupsi dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung di ini, bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya, konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak, sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres, cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini, kesehatan, soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi, misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga itu, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu
Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Aurangga, Santo, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi. Tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau
jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Terutama masalah hukum dan korupsi. Dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang perlu, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi apa kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri
ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Ma'ruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Ma'ruf Amin, jaga marwah NU dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih selama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Apa gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya enggak kampanye kan enggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran KPU. Persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI 14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023.
Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ketemu itu apa aja? Pertama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%, saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi.
dilarang bersikap memihak. Semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga itu, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko, nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, tidak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena ada. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, Persiapannya Pak? Persiapan pendaftaran ke KPU? Persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat.
Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI 14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ketemu itu apa aja? Terutama masalah hukum kan, dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya, yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang. Ya kami yang ngurus, karena ini keperluan negara gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu.
Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti cuti atau gimana Pak? Tugas Menlu gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari itu semua ada aturannya, jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga itu, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Ranto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu
masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 Februari. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya enggak kampanye kan enggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Jabatan? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena Besok pendaftaran gimana Prof? apa? Iya, Persiapannya Pak. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Lagi Pak ketemu Bu Mega sebelum itu apa aja? Pertama masalah hukum dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu
sudah sering dilakukan antar staf, ya, entah saya sendiri antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, tidak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang ngurus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya Kan kapan Pak? jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye ya masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, studi politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati, gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah
spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi. Tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko, nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Apa gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Misalnya ada kampanye akbar di Denpasar misalnya, hari apa itu ya saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena pidana. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, Persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan belum? Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan
dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum memimpin itu apa aja? Terutama masalah hukum dan korupsi. Dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan. Begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah karena banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak.
Nggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh, meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye.
Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ketemu itu apa aja? Terutama masalah hukum dan korupsi. Dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres Mas. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini, kesehatan, soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri
ya juga wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Ma'ruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Ma'ruf Amin, jaga arwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Apa gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena kita. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, Persiapannya Pak, persiapannya ya baduan di jalan gitu. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023.
Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Lama juga Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Terutama masalah hukum kan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya, yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti cuti Pak, apa cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi cawapres Mas. Cutinya kapan Pak? Jadi cawapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini, kesehatan, soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi, misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi.
dilarang bersikap memihak. Semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Pak Maruf Amin. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan. Begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden karena presiden luar negeri. Ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Ranto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Praktiknya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak. Persiapannya ya bajuan di jalan besok. Pak Menko memastikan belum? Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat.
Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan presiden dan menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Terutama masalah hukum dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang. Ya kami yang ngurus, karena ini keperluan negara gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan Emas.
intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Cuti atau gimana Pak? Tugas Menlu gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari itu semua ada aturannya, jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah karena minyak banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah kemudian. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu
masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 Februari. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya enggak kampanye kan enggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Misalnya itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Jabatan? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena Besok pendaftaran gimana Prof? apa? Ya, Persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Lagi Pak ketemu Bu Mega sebelum mungkin itu apa aja? Terutama masalah hukum dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu
sudah sering dilakukan antar staf, ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, tidak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kelihatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah berkunjung. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh, meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato itu, meskipun tidak pernah
spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi. Tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya, Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan
dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ketemu itu apa aja? Pertama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya bukan saya sendiri antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa. Sehingga saya ya langsung di ini, bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Ya kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak.
Nggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu. Meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu, bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena itu. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak, persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan belum? Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI 14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye.
Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri
ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin untuk itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Ma'ruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga itu, kata Kiai Ma'ruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi. Tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak saya menghindar. Saya sudah kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya? 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak. Ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak. Persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI 14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023.
Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ketemu itu apa aja? Terutama masalah hukum kan, dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang. Ya kami yang ngurus, karena ini keperluan negara gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti cuti Pak, apa cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca cawapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi.
dilarang bersikap memihak. Semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan. Begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Ranto, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, nanti tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, persiapannya Pak. Persiapannya ya bajuan di jalan besok. Pak Menko memastikan Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat.
Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan presiden dan menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Bang jualan. Pak maju dong Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Terutama masalah hukum kan, dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang. Ya kami yang ngurus, karena ini keperluan negara gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan Emas.
intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menlu gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari itu semua ada aturannya, jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu, sesama NU, jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu
masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 Februari. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya enggak kampanye kan enggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Misalnya itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Jabatan? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena Besok pendaftaran gimana Prof? apa? Ya, Persiapannya Pak, persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Bang, jualan. Pak, maju dong Pak. Lagi Pak ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Terutama masalah hukum kan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu
sudah sering dilakukan antar staf, ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang. Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah karena minyak banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato itu, meskipun tentu tidak pernah
spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi. Tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya enggak kampanye kan enggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Misalnya itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, persiapannya Pak. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya. Kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan
dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ketemu itu apa aja? Terutama masalah hukum dan korupsi dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%, saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden dua menteri, ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak.
Nggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Apa gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena kita. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI 14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye.
Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum mungkin itu apa aja? Pertama masalah hukum kan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang ngurus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi apa kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres Mas. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri
ya juga wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin untuk itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Ma'ruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati, gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama keluarga itu, kata Kiai Ma'ruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud dan seterusnya itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya? 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak. Ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena hujan. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, Persiapannya Pak? Persiapan untuk pendaftaran ke KPU? Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI 14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023.
Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ketemu itu apa aja? Pertama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi apa kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya, konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi.
dilarang bersikap memihak. Semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Pak Maruf Amin. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga itu, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran PKPU. Persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat.
Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan presiden dan menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum mungkin itu apa aja? Pertama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, tidak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang. Ya kami yang karena ini keperluan negara gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu.
Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana? Tugas Menlu gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Satu. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari itu semua ada aturannya, jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin gitu. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU, jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, strategi politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati, gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih selama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh, meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Air Tanto, Mahfud, MD, dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko, nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden? Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu
masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 Februari. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya nggak kampanye kan nggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, nggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Jabatan? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena kita. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, Persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya badu aja jalan gitu. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI 14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Bang jualan. Lagi Pak ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Terutama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu
sudah sering dilakukan antar staf, ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya tuntas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, tidak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Ya kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini, kesehatan, soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi, misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati, gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama keluarga itu, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah
spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya, Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Apa gimana, Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya, Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana, Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak. Persiapan untuk pendaftaran KPU. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya. Kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan
dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum dan korupsi dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%, saya tas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Ya kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU, jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak.
Nggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dibina. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai itu. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Erlangga, Tanto, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi. Tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak. Persiapan untuk pendaftaran KPU. Persiapannya ya baduan di jalan gitu. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye.
Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Bang jualan. Pak maju dong Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum kan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi apa kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak, sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri
ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin untuk itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Ma'ruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga itu, kata Kiai Ma'ruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena bencana. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, Persiapannya Pak? Persiapan untuk pendaftaran ke KPU? Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023.
Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek. Komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah, ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Ketemu Bu Mega sebelum mungkin itu apa aja? Terutama masalah hukum kan, dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya tuntas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang belum, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya, konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak, sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini, kesehatan, soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi.
dilarang bersikap memihak. Semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati, gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak. Persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya badua di jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat.
Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan presiden dan menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat Pak Menko. Selamat Pak Menko. Selamat ya Pak. Bang jualan. Pak maju dong Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum kan, dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya, yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi apa kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada.
Kesepakatan politik yang lainnya, konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menlu gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin gitu. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga itu, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak,
Iya, kalau saya nggak kampanye kan nggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Bang? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, nggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana, Prof? apa? Iya, Persiapannya Pak. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek. Komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah, ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat Pak Menko. Selamat Pak Menko. Selamat ya Pak. Bang jualan. Pak maju dong Pak. Lagi Pak ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum kan, dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu.
dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%, saya itu tas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga itu, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai itu. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di
bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Airlangga, Pranto, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya? 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak. Ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk
bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya, Pak. Bang, jualan. Pak, maju dong, Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Terutama masalah hukum kan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi apa kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu
Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dibina. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, tidak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena pidana. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, persiapannya Pak. Persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Bahkan kalau
jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya, Pak. Ketemu Bu Mega sebelum memimpin itu apa aja? Terutama masalah hukum dan korupsi dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%, saya itu tas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres Mas. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin.
Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih selama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Erlangga, Tanto, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya? 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak. Iya, kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Jabatan? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena benar. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, Persiapannya Pak? Persiapan untuk pendaftaran ke KPU? Persiapannya ya badua di jalan besok. Pak Menko memastikan Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023.
Dengan begitu, Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya, Pak. Bang jualan. Pak maju dong, Pak. Lagi Pak ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%, saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, tidak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres Mas. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye ya masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi.
dilarang bersikap memihak. Semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan. Begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden karena presiden luar negeri. Ya juga wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Erlangga, Anton, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Apa gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak. Ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena kita. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, Persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baduan di jalan gitu. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat.
Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui, dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum kan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres Mas. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu nanti
penelitian ini kelihatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan. Begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin. Itu hanya memberitahu. Nah, kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh, meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Anton, Mahfud, MD, dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, saya sudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu.
Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena beban. Besok pendaftaran gimana, Prof? Apa? Ya, Persiapannya Pak, persiapan untuk ada pendaftaran ke KPU. persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya, yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya tuntas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya
uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga itu, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta.
saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Iya, saya Presiden. sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya, Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana, Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya? 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya, Pak, cutinya, Pak? Enggak. Ya kalau saya enggak kampanye kan enggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana, Prof? Apa? Iya, Persiapannya, Pak. Persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat Pak Menko. Selamat Pak Menko. Selamat ya Pak. Bang, jualan. Pak maju dong Pak.
Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum memimpin itu apa aja sih? Terutama masalah hukum dan korupsi. Dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya bukan saya sendiri antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang. Ya kami yang karena ini keperluan negara gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan. Begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati, gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat
Surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan seperti itu. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Erlangga, Hartarto, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak. Ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak. Persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan
Kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek. Komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Terutama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti cuti Pak, apa cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan. Begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik.
di Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama keluarga itu, kata Kiai Ma'ruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Ranto, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, persiapannya Pak. Persiapannya ya Badua di jalan besok. Pak Menko memastikan foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan
semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Bahkan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah, ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya, Pak. Bang, jualan. Pak, maju dong, Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Terutama masalah hukum dan korupsi. Dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya, bukan saya sendiri antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres Mas. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye ya masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur
siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya? 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak. Ya kalau saya enggak kampanye kan enggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, Persiapannya Pak, persiapannya ya bajuan di jalan besok. Pak Menko memastikan Pak Menko memastikan foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut,
Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan presiden dan menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ketemu itu apa aja? Terutama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang ngurus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cutinya atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi dijadi cawapres Mas. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Putusan.
Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD, dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu.
Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena debat. Besok pendaftaran gimana, Prof? Apa? Ya, Persiapannya Pak, persiapan untuk ada pendaftaran ke KPU. persiapannya ya bajuan di jalan gitu. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat Pak Menko. Selamat Pak Menko. Selamat ya Pak. Bang jualan. Maju dong Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum kan, dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya, yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul, saya tidak ditanya
uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama keluarga itu, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta.
Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Iya, saya Presiden. sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya, Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana, Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya? 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya, Pak, cutinya, Pak? Enggak. Ya kalau saya nggak kampanye kan nggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, nggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena kita. Besok pendaftaran gimana, Prof? Apa? Iya, Persiapannya, Pak. Persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat Pak Menko. Selamat Pak Menko. Selamat ya Pak. Selamat Pak.
Bang jualan. Pak maju dong Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Terutama masalah hukum kan hukum dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga itu, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya
berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan seperti itu. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena kita. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, Persiapannya Pak? Persiapan untuk pendaftaran ke KPU? Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik.
Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Terutama masalah hukum kan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang. Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi cawapres Mas. Cutinya kapan Pak? Jadi cawapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan. Begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan
ahlu sunnah wal jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Ma'ruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko, nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, nanti apa hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena itu. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak. Persiapannya ya bajuan di jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah
dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek. Komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah, ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya, Pak. Bang, jualan. Pak, maju dong, Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Terutama masalah hukum kan, dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres Mas. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas
TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Pak Maruf Amin. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih selama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya? 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak. Ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, Persiapannya Pak, persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan Pak Menko memastikan foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana.
Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum memimpin itu apa aja? Terutama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang. Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan Emas.
intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menlu gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya Kan kapan Pak? jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Satu. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari itu semua ada aturannya, jadi gampang kan, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan. Begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, studi politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih selama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Apa gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu
masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 Februari. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya enggak kampanye kan enggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena kita. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, Persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran KPU. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat Pak Menko. Selamat Pak Menko. Selamat ya Pak. Bang jualan. Maju dong Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu
sudah sering dilakukan antar staf, ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Biar kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama keluarga itu, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah
spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi. Tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak. Persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek. Komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah, ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan
dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ketemu itu apa aja? Terutama masalah hukum kan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti cuti Pak, sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan. Begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, strategi politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak.
Nggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dibina. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu. Meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu, bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Ranto, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, persiapannya Pak. Persiapannya ya Badua di jalan besok. Pak Menko memastikan Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye.
Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya, Pak. Bang jualan. Pak maju dong, Pak. Lagi Pak ketemu Bu Mega sebelum memimpin itu apa aja? Terutama masalah hukum dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang. Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti cuti Pak, sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri
ya saya wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Ma'ruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, strategi politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Ma'ruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya? 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak. Ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena bencana. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, Persiapannya Pak? Persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023.
Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Bang jualan. Pak maju dong Pak. Lagi Pak ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului, pun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres Mas. Cutinya Kan kapan Pak? jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini, kesehatan, soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi, misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang
bersikap memihak. Semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati, gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih selama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya? 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak. Iya, kalau saya enggak kampanye kan enggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya Badua di jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat.
Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum dan korupsi, dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang
berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak, sama cuti Cuti atau gimana? Tugas Menlu gimana, Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres, Mas. Cutinya kapan, Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau jadi. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari itu semua ada aturannya, jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana, Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya saya ke wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati, gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih selama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Erlangga, Tanto, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak,
Ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Jabatan? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena kita. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, Persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum dan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri antar satu ketemu gitu.
Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%, saya tas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU, jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati, gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga itu, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai itu. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di
bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Erlangga, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi. Tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena bencana. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, Persiapannya Pak, persiapannya ya badu aja jalan gitu. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan
dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya, Pak. Ketemu Bu Mega sebelum memimpin itu apa aja? Pertama masalah hukum kan dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang perlu, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi apa kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti cuti Pak, sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak.
Nggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dibina. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu. Meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu, bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, persiapannya Pak. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye.
Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Bang jualan. Pak maju dong Pak. Lagi Pak ketemu Bu Mega sebelum memimpin itu apa aja? Pertama masalah hukum dan korupsi, dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%, saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres Mas. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri ya juga wakil presiden dulu.
gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin gitu. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih selama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko, nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya? 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak. Ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena kita. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, persiapannya Pak. Persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya badua di jalan besok. Pak Menko memastikan Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023.
Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya, Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ketemu itu apa aja? Terutama masalah hukum dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%, saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, tidak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Ya kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana? Tugas Menko gimana Pak? Jabatan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi.
dilarang bersikap memihak. Semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan. Begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden karena presiden luar negeri. Ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Erick, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Air Tanto, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko, nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak. Ya kalau saya enggak kampanye kan enggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena pidana. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, Persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya Badua di jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat.
Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI 14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum mungkin itu apa aja? Pertama masalah hukum dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%, saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas.
intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menlu gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari itu semua ada aturannya, jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU, jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih selama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Erick, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Air Tanto, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko, nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu
masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 Februari. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya nggak kampanye kan nggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, nggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan, Pak? Jabatan? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena benar. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, Persiapannya Pak, persiapan untuk ada pendaftaran ke KPU. persiapannya ya berdua di jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dong Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ketemu itu apa aja? Pertama masalah hukum dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu
sudah sering dilakukan antar staf, ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, tidak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kelihatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apa kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih selama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah
spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi. Tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Apa gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena bencana. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, Persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya. Kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan
dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum memimpin itu apa aja? Terutama masalah hukum dan korupsi dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf, ya bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%, saya tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau jadi. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin, karena sedang sini saya pamit, karena sesama satu perahu, sesama NU, jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak.
Nggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dibina. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan seperti itu. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu. Meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu, bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Apa gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya, saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baduan di jalan besok. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye.
Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Bang jualan. Pak maju dong Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Pertama masalah hukum dan korupsi. Dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya tuntas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara nih apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi apa kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi cawapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri
ya juga wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin untuk itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga itu, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai itu. Dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Erick, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Tanto Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergantung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak. Ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Itu ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya? Saya cuti saat itu saja, tidak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena bencana. Besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Iya, Persiapannya Pak? Persiapan untuk pendaftaran ke KPU? Persiapannya ya badua di jalan besok. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI 14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023.
Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Lagi Pak, ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Terutama masalah hukum kan, dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang. Ya kami yang urus, karena ini keperluan negara gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti cuti Pak, sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca cawapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini, kesehatan, soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor. Dan cuti itu dibatasi, misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik of interest? Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi.
dilarang bersikap memihak. Semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Kan ini kan sempat sama Pak Wapres. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan. Begitu diberitahu kemarin, mestinya kan saya ke presiden karena presiden luar negeri, ya juga wakil presiden dulu. Gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 21 April, 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Erlangga, Tanto, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya, 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak, ya kalau saya enggak kampanye kan enggak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Misalnya tuh ada kampanye akbar di Denpasar misalnya, hari apa itu ya saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena besok pendaftaran gimana Prof? Apa? Ya, persiapannya Pak. Persiapannya ya bajuan di jalan besok. Pak Menko memastikan Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat.
Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi, Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat ya Pak. Bang jualan. Pak maju dong Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum ngomongin itu apa aja? Terutama masalah hukum dan korupsi. Dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tas betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa, sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang urus karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada.
Kesepakatan politik yang lainnya, konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti cuti Pak, sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca cawapres. Cutinya Kan kapan? jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari itu semua ada aturannya, jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi, dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi ketemu Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden, karena presiden luar negeri ya saya ke wakil presiden dulu gitu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin gitu. Itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu, sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasah, strategi politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita. 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Maruf Amin, jaga marwah itu, dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat pemberitahuan ya Pak? Iya, surat, dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai, dan sudah itu ya. Dan perasaan saya sih selama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Eri, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu, meskipun tentu tidak pernah spesifik kepada siapa gitu. Bahkan ketika Pak Ganjar muncul sebagai calon di bulan April itu 22 April Pak Jokowi bilang soal calonnya Pak Ganjar banyak, ini ada 7 antara lain Aurangga, Pranto, Mahfud, MD dan seterusnya. Itu memang sudah masuk di dalam radar Pak Jokowi, tetapi saya tidak mau minta. Nah, tolong saya tidak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yang dihubungi itu. Pak Menko nanti kalau Pak Presiden pulang akan langsung ketemu sama Pak Presiden. Iya, saya sudah kirim surat. Saya minta menghadap dalam kesempatan pertama Presiden tiba di Indonesia. Pak, penegasan kembali. Pertama tergabung. Penegasan kembali berarti cuti tanggal 13 November ya Pak ya? Setelah waktu masa kampanye. Masa kampanye. Atau gimana Pak? 13 November itu penetapan calon tetap. Nah, sesudah itu masa kampanyenya itu resminya kan tanggal berapa ya? 2 bulan ya, 25 November. Berarti tanggal 25 itu ya Pak cutinya Pak? Enggak.
Ya kalau saya tidak kampanye kan tidak perlu cuti. Jadi saat kampanye saja ya Pak? Saat kampanye. Ada kampanye akbar di Denpasar misalnya. Hari apa itu ya saya cuti saat itu saja, enggak tiap hari. Berarti nanti tetap kerja seperti biasa? Ya biasa. Berarti sampai akhir periode pemerintahan Pak? Jabatan? Iya, normatifnya kan begitu. Artinya tidak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena Besok pendaftaran gimana Prof? apa? Ya, Persiapannya Pak, persiapan untuk pendaftaran ke KPU. Persiapannya ya baju aja jalan besok. Pak Menko memastikan dulu, Pak Menko memastikan. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai, baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek, komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah ketemunya baru tadi, dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan, tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Ketemu Bu Mega sebelum ketemu itu apa aja? Pertama masalah hukum dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu.
Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%, saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, tidak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, "Ya kami yang karena ini keperluan negara." Gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak, nanti Pak sama cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya. Pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri, dan birokrasi